Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Mungkin masih ada pemikiran masyarakat yang berpikir sudah ada JHT kok, sudah ada pengalokasian dana yang lain yang kenapa harus dipotong lagi, Iya, ya? betul. Oke, kita tanyakan langsung ke Pak Maurin. Pak Maurin, lagi-lagi masyarakat mungkin berpikir sudah ada dana JHT yang mungkin masyarakat juga belum tahu alokasi dana JHT itu seperti apa dan perumahan juga seperti apa. Mungkin ada bedakah dari situ? Saya kira beda karena Tapera ini adalah fokus dan khusus untuk perumahan. Memang kalau dalam undang-undang ini kan yang kita utamakan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kita ditanya siapa itu masyarakat berpenghasilan rendah, sampai sekarang ini definisinya adalah mereka yang gaji pokoknya itu maksimal 4 juta untuk rumah tapak dan maksimal 7 juta untuk rumah susun. Jadi mereka inilah yang berhak. Tentu konsep masyarakat berpenghasilan rendah bukanlah konsep statis, dinamis, serama dengan peningkatan biaya hidup, peningkatan harga rumah. Jadi bisa aja nanti ini misalnya masyarakat berpenghasilan rendah ini definisinya jadi diperbesar. Misalnya jadi 5 juta untuk rumah tapak, 8 juta untuk rumah susun. Sehingga mereka yang dapat menikmati Tapera pun akan semakin besar. Nah, juga dalam kaitan jangka menengah bisa aja nanti penerimaan manfaat ini diperlebar. Kenapa sekarang ini dibatasi dulu hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah? Karena persoalan rumah itu paling banyak di masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kita, ya. Saya potong. Maksudnya di sini adalah mungkin seperti mendalami pertanyaan Matt ya, bahwa kami sudah dipotong misalnya para pekerja setiap bulan, tapi selama ini kenapa dana itu kan belum tentu kita pakai? Kenapa tidak diambil dari situ saja? Karena mungkin banyak dana pensiun yang belum dipakai oleh masyarakatnya gitu. Bagaimana? Ya, tapi kalau untuk jaminan hari tua yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan itu kan memang udah khusus untuk sana. Memang dari situ ada sebagian. Ada sebagian sekarang dengan PP 55 tahun 2015 bisa itu diinvestasikan di sektor properti dan perumahan. Jadi yang hanya bisa digunakan itu adalah sebagian. Yang mungkin sekarang nilainya antara 40 sampai 50 triliun. Tapi dalam konsep penyelesaian perumahan, nilai 50 triliun itu bukanlah nilai yang cukup dan besar. Kalau misalnya 50 triliun, kalau harga rumah sekitar 100 juta, berapa dan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa menyalurkan KPR-nya sampai dengan 500 juta. Berarti yang hanya bisa dibiayai adalah hanya sekitar 100.000. Baik. Padahal tantangan yang kita hadapi di bidang perumahan demikian besar, demikian masif. Jadi hanya menggunakan dengan hanya dana itu jauh lebih. Oke, ini kalau kita lihat katakanlah mereka usia 30 sampai 35 tahun mereka bekerja dan diterapkan peraturan ini ya Vinci ya. Tapi kemudian di usia 35 tahun katakanlah dia berhenti bekerja, dia berwirausaha. Lalu dananya seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat Tapera, siapa yang menjadi anggota atau peserta dari Tapera adalah pekerja dalam hubungan kerja atau pekerja formal dan pekerja mandiri atau pekerja informal yang gaji mereka itu minimal sama dengan upah minimum. Itu yang menjadi wajib. Jadi apakah dia pindah dari pekerja formal menjadi pekerja informal tidak akan mengganggu kepesertaan. Kemudian pekerja mandiri atau pekerja informal yang gaji mereka di bawah UMR itu dapat secara sukarela menjadi peserta, menjadi anggota. Oke, berarti di sini PNS dan pihak swasta, para karyawan swasta juga ya Pak ya? Ya. Oke Pak, terakhir Pak, kapan ini benar-benar akan dicanangkan dan seperti apa nanti realisasinya? Ya, jadi kita tahu untuk pengundangan undang-undang ini membutuhkan proses. Jadi menurut data atau informasi terakhir, undang-undang ini belum disampaikan ke Presiden. Nanti undang-undang ini berlaku efektif setelah ditandatangani oleh Bapak Presiden, kemudian diundangkan. Baik. Nah, di dalam undang-undang ini memang ada beberapa yang harus diselesaikan oleh pemerintah, pembentukan komite Tapera, pembentukan badan pengelola Tapera, kemudian semua peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun. Dan BP Tapera ini harus sudah operasional penuh ya, operasional penuh paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Baik Pak Maurin. Berarti
maksimal 2 tahun lagi Iya. sudah mulai diterapkan. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Morin Terima telah kasih. berbincang dengan kami di sini dan semoga masyarakat juga tercerahkan ya. Dan mungkin kita minta banget bahwa pemerintah juga bisa memikirkan kembali ulang supaya ada pihak-pihak yang menolak juga tetap bisa mengerti gitu. Ya, bahwa saya kebijakan kira besar memang ini. saya sangat setuju. Inti dari penyelesaian suatu masalah kan adanya komunikasi yang tulus dan ikhlas. Dan pemerintah sangat terbuka pada semua pemangku Win-win kepentingan solution. untuk menyelesaikan. Ya. Baik. Betul. Terima kasih Pak Morin. Ya, terima Pemirsa, kasih. kami masih memiliki informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.